bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Salam, perkenalkan nama saya Evi Fania Pandual, kelas B semester 5. Di sini saya membuat video untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah, yaitu evaluasi program pembelajaran. Baik, di sini kita akan membahas tentang perencanaan evaluasi program, yaitu analisis kebutuhan. Yang pertama, pengertian. Analisis kebutuhan adalah proses untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata atau aktual dengan kondisi ideal yang diharapkan, dengan menentukan prioritas dan arah kegiatan dalam evaluasi program. Yang kedua, peranan analisis kebutuhan, yaitu menentukan fokus dan arah evaluasi program, menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan evaluasi, dan membantu pengambilan keputusan secara tepat, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar efektif dan efisien. Yang ketiga, langkah pelaksanaan analisis kebutuhan, yaitu menetapkan tujuan analisis kebutuhan, mengidentifikasi kondisi aktual program, yang menentukan kondisi ideal yang diharapkan, dan menganalisis kesenjangan antara kondisi aktual dan ideal, dan menentukan prioritas kebutuhan dan tindak lanjut. Yang berikut, analisis kebutuhan secara objek. Analisis kebutuhan yang didasarkan pada data dan fakta nyata seperti hasil observasi, laporan kinerja, survei, atau dokumen resmi, yaitu bersifat rasional, terukur, dan dapat diversifikasi. Yang berikut, analisis kebutuhan secara subjektif. Analisis kebutuhan yang didasarkan pada pendapat, persepsi, dan penilaian dari pihak-pihak yang terlibat dalam program, peserta, pelaksana, atau masyarakat, yaitu bersifat kualitatif dan menggambarkan pengalaman serta harapan pengguna program. Yang berikut, scheduling atau perjadwalan. Perjadwalan adalah proses penentuan waktu pelaksanaan setiap tahapan kegiatan evaluasi agar berjalan efektif, efisien, dan sesuai rencana. Langkah-langkah perjadwalan, yaitu menentukan urutan kegiatan evaluasi dan menentukan waktu pelaksanaan setiap kegiatan, yang membuat jadwal kinerja, timeline atau Gantt chart, dan menyesuaikan jadwal dengan sumber daya dan kondisi lapangan. Berikut pengertian penugasan dan monitoring. Penugasan adalah proses pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim evaluasi berdasarkan kompetensi, peran, dan kualifikasi masing-masing. Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, jadwal, dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan monitoring yaitu menjamin kualitas dan kapasitas hasil evaluasi dan mendeteksi masalah atau hambatan sejak dini dan menyediakan dasar untuk perbaikan selama proses berlangsung. Yang berikut, budgeting atau pembiayaan. Pembiayaan adalah proses perencanaan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan evaluasi program secara efektif, yaitu yang pertama, biaya langsung. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan evaluasi seperti honor evaluator atau tenaga ahli, transportasi dan akomodasi, pengadaan alat, bahan, dan instrumen evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data. Yang berikut, biaya tidak langsung. Biaya yang tidak langsung secara digunakan untuk kegiatan evaluasi tetapi mendukung kelancaran pelaksanaan seperti biaya administrasi dan komunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, biaya operasional lembaga. Dan yang berikut, proposal evaluasi program. Yang pertama, pengertian. Proposal evaluasi program adalah dokumen perencanaan berisi rancangan kegiatan evaluasi untuk menilai efektivitas, efisiensi, relevansi, dan berkelanjutan suatu program. Yang kedua, penyusunan proposal. Disusun oleh tim atau individu yang berkompeten di bidang evaluasi, biasanya terdiri dari
penanggung jawab program, evaluator internal dan evaluator internal atau eksternal, tenaga ahli dan staf pendukung. Yang ketiga, format rancangan proposal. A. Judul kegiatan, menunjukkan fokus atau topik utama evaluasi yang akan dilakukan. B. Rasional dilaksanakannya evaluasi, menjelaskan latar belakang dan alasan mengapa evaluasi perlu dilakukan. Tujuan, menguraikan tujuan umum dan khusus dari kegiatan evaluasi. D. Pertanyaan evaluasi merupakan rumusan aspek-aspek yang akan dinilai seperti efektivitas, efisiensi, dampak, dan berkelanjutan. E. Metodologi yang digunakan, menjelaskan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau campuran, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan. F. Prosedur kerja dan langkah-langkah kegiatan, menjelaskan tahapan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan di lapangan, analisis hasil, hingga penyusunan laporan akhir evaluasi. Dengan demikian, di sini saya mengambil kesimpulan, perencanaan evaluasi program merupakan tahap awal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan kegiatan evaluasi melalui analisis kebutuhan, perjadwalan, penugasan, pembiayaan, dan penyusunan proposal. Proses evaluasi dapat berjalan lebih terarah, sistematis, efisiensi, dan menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dan perangkat mutu program di masa mendatang. Sekian dari video saya, terima kasih, Shalom.